secara bersama-sama, mencakup makhluk hidup dan komponen lainnya. Makhluk hidup dan komponen lain ini kemudian saling memengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan alam itu? Kita akan simak video berikut. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah terbentuk oleh alamnya sendiri, seperti contoh gunung, sungai, rawa, hutan, lembah, dan lain-lain. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk oleh tangan manusia itu sendiri. Contoh lingkungan buatan yaitu sekolah, taman, dan jalan. Kita akan membahas tentang gunung. Gunung merupakan tanah yang menjulang sangat tinggi. Gunung terbentuk seperti bukit, namun ukurannya lebih besar dan tinggi. Ketinggian gunung lebih dari 500 meter. Gunung tersebut dalam bagian dataran tinggi bumi. Bagian paling atas gunung adalah puncak. Selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir. Air sungai berawal dari sumber air. Sumber air sungai berasal dari mata air hujan, dan lelehan salju. Aliran sungai bermula dari dataran tinggi, kemudian mengalir ke dataran rendah. Pada akhirnya sampai di laut. Pangkal awal sungai disebut hulu. Pangkal akhir sungai disebut hilir. Hilir sungai berupa muara. Muara sungai juga tempat bertemunya sungai dengan laut. Selanjutnya, rawa. Rawa merupakan genangan air di dataran. Tanahnya berlumpur dan becek. Ada pula yang tergenang air. Ada beberapa penyebab terbentuknya rawa. Misalnya akibat banjir, ada pula karena terbentuknya delta sungai. Rawa banyak ditumbuhi tanaman air dan belukar. Taman khas di daerah rawa antara lain pohon bakau dan tanaman pakis. Hutan. Kita dapat melihat gambar hutan di samping. Hutan merupakan kumpulan pepohonan, terutama pepohonan yang tumbuh alami. Hutan menempati lahan yang luas. Pohon di hutan tumbuh dengan rapat dan subur. Hutan bisa berada di dataran tinggi, bisa juga di dataran rendah. Lembah. Dataran landai di bawah gunung disebut lembah. Lembah disebut juga sebagai kaki gunung. Lembah yang berada di antara dua tebing disebut ngerangai. Lembah merupakan daerah yang subur. Terkadang di lembah terdapat sumber air. Bentuknya berupa mata air. Mata air tersebut terkadang menjadi awal dari sungai. Kita dapat melihat gambar yang ada di samping. Nah, arti dari contoh lingkungan buatan, yaitu contohnya sekolah. Sekolah adalah tempat belajar dan mengajar. Sekolah memiliki lingkungan tersendiri. Lingkungan sekolah terdiri dari bangunan sekolah. Juga dilengkapi dengan lapangan sekolah, olahraga, dan taman. Lingkungan sekolah dibuat seasri mungkin. Taman sekolah ditanami oleh pohon dan bunga-bunga. Ada juga yang menanaminya dengan tanaman obat. Lingkungan sekolah dibuat senyaman mungkin, supaya para pelajar merasa nyaman dan betah, dan letak sekolah biasanya sangat dekat dengan permukiman warga. Taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami. Biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan. Taman sengaja dibuat seasri dan sealami mungkin. Taman bisa ditemukan di halaman rumah. Ada pula yang di sekolah dan pusat kota. Taman memiliki beberapa manfaat. Misalnya, untuk penghijauan di tempat kreasi. Taman juga berfungsi sebagai paru-paru kota. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.